In my bag, look. Yes. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Deep Web Murder Show yang dirilis pada tahun 2023. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dibuka pada suatu malam, setelah pesta yang dipenuhi tawa dan gelas-gelas berisi minuman, 3 orang sahabat bernama Claire, Kate, dan Mandy mulai membubarkan diri. Claire, yang terlihat paling tidak sadar, memutuskan untuk pulang bersama Kate menggunakan taksi online. Sementara itu, Mandy yang apartemennya berada di dekat lokasi pesta, memilih untuk berjalan kaki santai. Ia tak menyadari bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah perjalanan yang sunyi, Mandy merasakan firasat aneh. Ia merasa ada langkah kaki yang mengikutinya. Namun ketika ia menoleh ke belakang, jalanan tampak kosong. Perasaan was-was itu baru mereda sejenak sebelum sebuah tangan tiba-tiba membekap mulutnya. Dalam hitungan detik, ia diseret, diculik oleh 2 orang tak dikenal dan dibawa jauh ke dalam hutan yang gelap. Di sana, kegelapan menjadi saksi bisu saat ia dibius hingga tak sadarkan diri. Ketika Mandy tersadar, ia mendapati dirinya terikat kuat di sebuah ruangan yang menyeramkan. Ia baru menyadari kengerian yang menimpanya. Ia adalah korban penculikan sekelompok psikopat yang mengoperasikan sebuah situs deep web bernama Murder Show. Di situs gelap ini, mereka menyiarkan penyiksaan manusia secara langsung, disaksikan oleh penonton-penonton dari kalangan tertentu yang haus akan kekerasan. Dan inilah nasib tragis yang harus dialami Mandy. Beberapa hari kemudian, berita yang menghebohkan seluruh kota menggemparkan media, yaitu potongan-potongan tubuh yang diidentifikasi sebagai Mandy ditemukan. Tragedi ini menjadi sorotan publik, terutama bagi Ethan, seorang podcaster populer dan juga kakak Mandy. Kasus ini segera menjadi perbincangan hangat di media sosial dan banyak yang menuntut keadilan. So the only question I'm left with is This podcast sucks. Just like your blog. I'm gonna get a hard on watching you die. Saat Ethan sedang melakukan siaran podcast, sebuah telepon masuk dari penelepon misterius yang mengancam akan membunuhnya. on the air. Or should I say Trevor Lancaster? Did you ever think about all the lives you're ruining? Ancaman itu terasa seperti angin lalu, tetapi tak lama setelah siaran usai, ibunya menelepon dengan kabar yang meruntuhkan dunianya. Mandy telah ditemukan tewas di daerah Seattle. Somebody's gotta watch the Watchdogs. Yeah. Know what's happening? I have to go to Seattle. Di pemakaman adiknya, Ethan bertemu dengan Claire dan Kate, teman-teman Mandy, yang juga datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Merasa ada sesuatu yang janggal dengan kematian adiknya, Ethan bersumpah untuk mengungkap kebenaran. Ia pergi ke apartemen Mandy yang telah digeledah polisi.
Di sana, ia menemukan sebuah coretan aneh di sebuah papan tulis yang segera ia foto. Mess. The telltale signs of the police. Strewn around the apartment. Ponselnya tiba-tiba bergetar, sebuah pesan masuk berisi gambar badut mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Teror itu tidak berhenti sampai di situ. Saat berada di rumah ibunya, Ethan melihat sosok mencurigakan di luar jendela. Namun, ketika ia keluar untuk memeriksa, sosok itu sudah menghilang. Tak lama kemudian, ia kembali mendapatkan pesan berisi foto-foto otopsi Mandy yang membuat hatinya hancur. Ethan mulai menyadari bahwa ia tidak lagi aman dan ia terus diawasi. Dengan segala kecurigaan yang menghantuinya, Ethan menemui Kate yang sedang sibuk bekerja sebagai penjahit. Mereka berdua pergi ke sebuah warung kopi untuk membahas semua kejanggalan. Ethan menceritakan bahwa ia merasa terus diawasi, diancam, dan yang paling mengerikan, dikirimi foto-foto otopsi adiknya. Kate dengan ragu mengungkapkan bahwa ia dan Mandy sering mengunjungi sebuah situs web rahasia bernama Murder Show. Mereka mengira itu hanyalah lelucon atau rekaan. Namun ternyata situs tersebut memuat rekaman eksekusi manusia yang sesungguhnya. Photos. That's why I need to know Every 14 days they would host another people would pay. It's horrible. Saat mereka sedang berbicara, sebuah pesan misterius kembali masuk. Kali ini berisi foto Ethan dan Kate yang sedang berduaan. From the Shining Red Room. Yeah, I get it. This site. Isn't that impossible? Karena panik, mereka bergegas keluar mencari orang yang mengawasi mereka, tetapi tidak menemukan siapapun. Mereka justru menemukan sebuah foto Kate, dan ketakutan menyelimuti hati mereka. Mereka sadar bahwa Kate mungkin adalah target berikutnya. I think they're also using my phone to take pictures of me. Ethan dan Kate lantas meminta bantuan seorang hacker bernama Lester untuk melacak alamat IP dari orang-orang yang terus memantau mereka. Mereka percaya bahwa dengan menemukan para pelaku, mereka bisa mencegah korban lain berjatuhan. Lester sendiri menyanggupi permintaan Ethan. Ia akan menemukan di mana Murder Show berada. Legends though, like Bigfoot or little green ass. We need to expose it. It has to be stopped. You're gonna get high. No, man. Sebelum pergi dari tempat Lester, Kate mencoba menghubungi detektif yang menangani kasus Mandy. Namun nomornya tidak dapat dihubungi. It's pretty late. Yeah, it's true. What is it? Shit. Setelah mengantar Kate kembali ke tempat kerjanya, Ethan berpamitan. Kate berencana lembur malam itu tidak menyadari bahaya yang mengintai di balik bayangan. Beberapa jam kemudian, Ethan mencoba menghubungi Kate melalui panggilan video. Tiba-tiba, lampu di tempat kerja Kate padam. I heard some weird noises in here. Dalam kegelapan, Kate terus berkomunikasi dengan Ethan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Melalui layar ponsel, Ethan melihat sekilas bayangan di belakang Kate. Tak lama kemudian, seorang psikopat bersenjata kapak muncul. I always wanted to ask you out, but Mandy made it pretty clear. I'm not joking. I saw someone behind you. Just scared so bad. Why's that? Kate mencoba lari, tetapi psikopat lainnya sudah menghadang. Dalam sekejap, Kate diculik. Saat tersadar, Kate mendapati dirinya dikurung dalam sebuah kandang kecil, mirip kandang anjing peliharaan. Di sana, ia melihat Claire sudah berada di tempat yang sama. Yeah, they got me just after. What's your name? It's Claire.
Claire menenangkannya dan menjelaskan bahwa ia juga diculik saat pulang dari pemakaman Mandy. Claire mengingatkan Kate untuk tetap tenang dan tidak berteriak, karena itu bisa membahayakan mereka. Claire Russell. What's your name? It's Claire. Di tempat lain, Ethan segera menemui seorang detektif polisi untuk melaporkan penculikan Kate. Namun, sang detektif tidak menganggapnya serius, bahkan menyinggung tulisan Ethan di blog podcastnya yang mengkritik kinerja kepolisian. Come on, you don't see a connection. I didn't see anything. 4 a.m. Maybe that's got something to do with it. Dog piss. That's right. This department is fucking incompetent. Sementara itu, di tempat penyekapan, seorang psikopat mendatangi Kate dengan sebuah layar monitor. Di layar, Kate melihat siaran langsung penyiksaan mengerikan yang dimana seorang korban tangannya dipotong-potong. Adegan sadis itu disiarkan di situs gelap Murder Show, yang dimana para penonton bisa membayar untuk meminta bagian tubuh yang ingin mereka potong. Claire dan Kate saling menguatkan, mereka tahu bahwa hidup mereka berada di ujung tanduk dan harus menunggu giliran. Di sisi lain, Ethan kembali menemui Lester, sang hacker. Mereka berdua berusaha keras melacak alamat IP tempat para psikopat berada. Mereka tidak menyadari bahwa kamera tersembunyi di ruangan itu telah menyala dan mereka sedang diawasi. That's why we need to find the IP address. Your webcam. Is it on? The red. Mengetahui hal itu, Lester mengambil sebuah pistol untuk berjaga-jaga dan memberikan sebuah alat kecil kepada Ethan. Kembali ke kantor polisi, Ethan mencoba lagi memohon bantuan, kali ini dengan membawa bukti. Ia mengatakan telah menemukan situs Murder Show tersebut dan hendak menunjukkan foto-foto yang ia ambil. Namun, semua foto tersebut telah dihapus dan diganti dengan foto-foto korban lainnya, yang dimana ponsel Ethan telah dikendalikan oleh para psikopat. Her and Mandy were into some pretty dark. Okay. Yeah, they're right here. Tak lama kemudian, Lester berhasil menemukan alamat IP para psikopat dan segera menghubungi Ethan. Lester sempat mencatat alamat tersebut di selembar kertas. Saat hendak pergi, ia melihat CCTV dan menyadari bahwa psikopat sudah berada di luar. Lester mencoba melawan, tetapi tangannya dipotong. Ia memohon belas kasihan dengan menawarkan uang, tetapi usahanya sia-sia. Lester ditembak dengan pistolnya sendiri. In my bag! In my bag! Look! Yes. Ethan yang datang terlambat menemukan Lester telah tewas mengenaskan. Ia segera mencari kertas berisi alamat dan bergegas menuju lokasi. Namun, ia tidak menyadari bahwa pergerakannya terus dipantau melalui CCTV oleh para psikopat. Menempatkannya dalam bahaya besar. Dan benar saja, pelacakan yang dilakukan Ethan membawanya langsung ke dalam perangkap. Ia ditangkap dan dikurung di dalam sebuah jeruji besi, sama seperti nasib yang menimpa Kate dan Claire. Melalui sebuah monitor, ia melihat Claire yang tak berdaya terikat, siap dieksekusi dengan gergaji mesin. Adegan mengerikan itu disiarkan secara langsung, disaksikan oleh para penonton situs dark web Murder Show. Berbekal sebuah alat pembuka kaleng, Ethan berhasil membobol gembok kandangnya dan membebaskan Kate. Mereka menyusuri ruangan tempat penyekapan. It's the only way out of here. Mencari jalan keluar, Ethan melihat salah satu psikopat sedang sibuk melakukan siaran langsung. Ia mencoba menyerang, tetapi psikopat itu ternyata lebih cerdik
ia melukai Ethan dari belakang. Beruntungnya, Kate datang tepat waktu untuk menyelamatkan Ethan. Namun psikopat itu berhasil melarikan diri. Ketegangan tak berhenti di situ. Ethan kembali diserang, ditarik, dan dilempar keluar oleh psikopat lain yang terus menusuk kakinya. Sementara itu, Kate berhadapan dengan psikopat kedua dan berhasil membunuhnya. Dalam amarah, ia menghancurkan salah satu kamera yang ada di ruangan itu. Melihat siaran langsungnya terhenti, psikopat wanita yang memimpin kelompok itu tampak kesal. Di sisi lain, psikopat sebelumnya yang mencari Ethan yang bersembunyi di dalam lorong ventilasi. Dengan brutal, ia menusuk-nusuk dari bawah, berharap itu akan mengenai Ethan. Di sisi lain, Kate menemukan seorang korban lain yang masih hidup. Namun korban itu segera ditembak mati oleh psikopat wanita. Mendengar suara tembakan, psikopat pria yang mengejar Ethan beralih menyerang Kate. Dengan keberanian luar biasa, Kate mengambil gergaji mesin dan melawan para psikopat itu. Pertarungan sengit terjadi dan akhirnya Kate berhasil menggorok lehernya. Melihat temannya tewas, psikopat wanita itu melarikan diri. 1 tahun berlalu, Ethan kini menjadi terkenal. Ia menerbitkan sebuah buku yang menceritakan pengalamannya melawan para psikopat. Saat menghadiri acara jumpa penggemar, ia dikejutkan oleh beberapa penggemar yang berpenampilan mirip seperti psikopat. No problem. Thanks. Kemudian, malam harinya, ketika membuang sampah, Ethan menemukan sebuah foto dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa foto itu adalah pertanda bahwa ia akan menjadi target berikutnya. Tanpa bisa berbuat banyak, ia ditangkap. Terlihat Ethan diikat dan diseret ke sebuah tempat yang dimana pelelangan manusia sedang berlangsung. Ia menjadi objek lelang bagi sekelompok psikopat. Salah satu dari mereka memenangkan lelang dengan tawaran $5.000. Yang lebih mengejutkan, sosok pemenang lelang itu adalah detektif yang dulu ia temui, yang menolak membantunya. Ternyata, detektif itu adalah bagian dari kelompok psikopat tersebut. Dan hal ini menjelaskan mengapa kelompok psikopat itu begitu sulit ditangkap. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.